Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Hadis riwayat Tirmizi. Sabda Rasulullah SAW tersebut benar adanya, bukan hanya berdasarkan keyakinan, tapi kenyataan itu memang nampak dalam kehidupan sehari-hari, bahwa banyaknya harta dapat menimbulkan berbagai jenis kemaksiatan seperti riba, zina, nonton film, judi, kezaliman, menghina orang lain, lalai dari agama, menyepelekan ibadah, tidak memiliki waktu untuk amal agama dan sebagainya. Dalam keadaan miskin, sepertiga atau seperempat, bahkan 1/10 dari perbuatan tersebut tidak akan terjadi. Karena itulah sebuah peribahasa masyhur menyatakan, jika tidak ada uang maka cinta hanya omong kosong. Tidak ada uang abang melayang, atau tidak ada uang abang ditendang. Jika dengan adanya uang perbuatan-perbuatan itu tidak dilakukan, paling tidak ia akan selalu memikirkan agar hartanya terus bertambah. Jika seseorang diberi 3.000 rupiah, maka akan segera terlihat bahwa ia senantiasa sibuk memikirkan agar hartanya terus bertambah, sehingga siang dan malam akan dipikirkannya hanyalah untuk memajukan tokonya. 3.000 rupiah itu sama dengan lebih kurang 600.000 rupiah. Kesibukan di tokonya menghalanginya dari kerja-kerja agama. Ia juga tidak memiliki waktu untuk melakukan berbagai urusan agama karena takut tokonya jadi bangkrut. Setiap waktu yang dipikirkannya hanyalah cara memajukan perdagangannya. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, seandainya seorang manusia mempunyai 2 lembah harta, maka ia akan berusaha untuk memiliki lembah yang ketiga, padahal yang bisa memenuhi perut manusia hanyalah tanah dalam kubur. Sebuah hadis disebutkan, seandainya seseorang mempunyai 1 lembah harta, maka ia akan mencari lembah harta yang kedua. Dan jika mempunyai lembah yang kedua, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Selain tanah, tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia. Dari kitab Mishkat. Dalam sebuah hadis disebutkan, bila seseorang mempunyai 1 hutan kurma, kalau di sini 1 hutan sawit, 1 hutan karet, maka ia akan menginginkan hutan yang ketiga. Dia memiliki hutan yang ketiga, dia mau yang keempat dan seterusnya. Demikianlah, selain tanah tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia. Perut manusia hanya bisa dipenuhi dengan tanah. Maksudnya setelah masuk kubur barulah berbagai keinginan terhenti, yakni ia tidak akan lagi bertanya, hal mim mazid, ada ketambahannya. Ketika manusia di dunia, yang selalu ia pikirkan adalah melipat gandakan hartanya,
Jika satu pabrik sudah menghasilkan keuntungan yang banyak dan memberikan pemasukan yang dapat memenuhi keperluannya, tetap saja ia menginginkan mendirikan pabrik yang baru. Dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga, dan seterusnya. Ringkasnya, jika keuntungannya semakin bertambah, ia berpikir untuk mendirikan perusahaan yang lain, bukannya merasa cukup dengan apa yang ada, lalu menyempatkan waktu untuk menyibukkan diri dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Wahai Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad sekedar mencukupi. Ini doa Rasulullah. Boleh juga kita baca doa ini. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Allahumma ja'al rizqa ali Sa'id quta. Jadi mencukupi. Mau pergi haji cukup, kan? Mau pergi umrah cukup. Mau pindah ke rumah yang baru cukup. Mau beli mobil cukup. Sekedar mencukupi aja. Ini doa yang cerdas, yaitu agar tidak terlalu sibuk dalam mencarinya. Sekedar yang diperlukan aja. Mau pergi dakwah ke Jepang cukup. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, keutamaan dan kebaikan adalah bagi orang-orang yang diberi Islam, rizkinya sekedar mencukupi dan ia merasa cukup dengan rizkinya itu. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, pada hari kiamat tidak ada seorang fakir atau seorang kaya yang tidak berkeinginan agar rizkinya di dunia sekedar mencukupi. Dari kitab Ihya. Dalam sebuah hadis yang dikutip dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, saya tidak takut kefakiran menimpa kalian, tapi saya takut jika dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana pernah dibentangkan kepada umat sebelum kalian, kemudian hati kalian tertarik sebagaimana hati mereka dahulu tertarik, maka harta benda ini juga akan membinasakan kalian sebagaimana harta benda itu telah membinasakan mereka dahulu. Dari kitab Mishkat. Selain itu, dalam berbagai riwayat masih banyak peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai banyaknya fitnah yang akan terjadi karena harta yang berlimpah. Bukan karena harta itu merupakan sesuatu yang najis dan buruk, tapi karena rusaknya hati kita. Hal itu dapat menyebabkan penyakit menular dan penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh harta benda. Jika seseorang menggunakan harta benda sambil menghindari bahayanya, menghindarkan diri dari kezalimannya, dan menjaga syarat-syaratnya, maka harta benda itu tidaklah berbahaya, bahkan bermanfaat. Tapi pada umumnya syarat-syarat itu tidak diperhatikan dan tidak pernah dipikirkan untuk memperbaikinya. Itulah yang menjadi penyebab mengapa dunia dengan cepat menciptakan pengaruh yang buruk. Contohnya, makan jambu ketika sakit perut. Buah jambu itu sendiri sesungguhnya tidak berbahaya, bahkan banyak manfaat dan kebaikannya. Tapi jika kita banyak makan jambu pada musim yang tidak baik, dengan memakannya dapat mendatangkan bahaya. Karena itulah pada umumnya para dokter melarang keras makan buah jambu pada waktu sakit perut. Jika seorang dokter mengatakan bahwa makan jambu itu membahayakan, maka kita akan merasa takut untuk memakannya. Bahkan setelah mendengar keterangan dari dokter tersebut, orang yang sehat pun tidak mempunyai keberanian makan jambu. Anehnya seorang manusia yang mulia
yang kemuliaannya sedikit pun tidak bisa ditandingi oleh para dokter, yang sabda-sabdanya berasal dari nur nubuah. Banyak orang sedikit pun tidak merasa takut dengan ancaman-ancamannya. Jika Rasulullah berkali-kali mengingatkan tentang bahaya dan fitnah dunia, seharusnya setiap orang selalu takut terhadap bahayanya. Ketentuan-ketentuan syariat hendaknya diperhatikan dan hendaknya selalu kita pikirkan untuk memenuhi hak-hak Allah yang ada di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, kekayaan yang melimpah tidak membahayakan orang yang takut kepada Allah. Dengarkan baik-baik. Kekayaan yang melimpah itu tidak berbahaya bagi orang yang takut kepada Allah. Dari kitab Mishkat. Dalam silsilah nenek moyang saya terdapat nama Mufti Ilahi Baksi Kandahlawi rahmatullahi alaih. Ini tulis Maulana Zakaria. Beliau adalah murid seorang ahli fikih yang masyhur, yakni Syekh Abdul Aziz Ad-Dahlawi rahmatullahi alaih. Mufti Ilahi Bakshi meriwayatkan dari Syekh beliau bahwa dunia, yakni harta, adalah penolong terbaik bagi seseorang untuk beramal dengan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW menyeru manusia kepada Allah, beliau tidak menyuruh orang-orang meninggalkan perkara-perkara tersebut, bahkan menganjurkan untuk tinggal di tengah-tengah keluarga dan mencari nafkah. Dengan demikian, hanya orang yang tidak tahu saja yang tidak mau tinggal bersama keluarga dan menolak harta. Ketika Utsman radhiyallahu anhu wafat, bendaharanya menyimpan 1.050.000 dinar, 1.000.000 dirham. Juga kekayaan di Khaybar, begitu juga di Wadi Qura yang nilainya 200.000 dinar, dan nilai kekayaan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma yang ia tinggalkan sebanyak 50.000 dinar, 1.000 ekor kuda, 1.000 orang hamba sahaya. Sedangkan Amr bin As meninggalkan 300.000 dinar, dan harta Abdurrahman bin Auf susah untuk dihitung, saking banyaknya hartanya. 1 dinar tuh 4 juta rupiah. 4 juta kali 300.000 sama dengan 1,2 triliun. Ini kekayaan Amr bin As ketika meninggal. Yad'una rabbahum bil ghadati wal asi yuriduna wajhah. Mereka beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang semata-mata untuk mengharap keriduannya. Surah Al-Kahfi ayat 28. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Mereka adalah orang-orang yang perniagaannya tidak menghalangi dari berzikir kepada Allah. Quran surah An-Nur ayat 27. Memang seperti itulah harta benda yang dimiliki oleh orang-orang kaya pada saat itu. Hal itu terjadi karena banyaknya kemenangan yang mereka dapat, sehingga dunia dan kekayaan melilit sandal-sandal mereka. Tapi ketika mereka, yakni para sahabat, tidak mempedulikan keduniaan, harta benda justru semakin datang mengejar mereka. Bagaimanapun juga hati mereka tetap tidak mencintai dunia. Adapun kisah-kisah tentang kesibukan mereka dengan Allah telah disebutkan dalam kitab Fadilah Salat dan Hikayatus Sahabah. Hendaknya kisah-kisah mereka ini dibaca dengan penuh perhatian dan dijadikan sebagai pelajaran. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma
walaupun mempunyai harta benda yang banyak, tapi ketika berdiri dalam sholat bagaikan sebuah tonggak yang ditancapkan, lama sekali ia bersujud sehingga burung-burung hinggap di punggungnya dan tidak bergerak sedikit pun. Ketika sedang mengerjakan sholat, ia pernah diserang dengan lemparan batu yang bertubi-tubi, dan sebuah batu telah mengenai dinding masjid. Karena lemparan itu satu bagian dinding telah roboh dan mengenai janggutnya, tapi ia tidak bergerak. Pernah terjadi seorang sahabat mengerjakan sholat di sebuah kebun kurma miliknya. Ketika itu banyak buah kurma yang sedang masak. Di tengah-tengah sholat, keadaan di kebunnya itu terlintas dalam hatinya. Karena merasa sedih, setelah sholat ia menyerahkan kebunnya tersebut kepada Utsman radhiyallahu anhu, yang pada waktu itu menjabat sebagai Amirul Mukminin. Kemudian Utsman menjual seharga 50.000 dinar dan menginfakkannya untuk kepentingan agama. 50.000 dinar kali 4 juta berapa? Wah, kita hitung dulu bagaimana sahabat kalau infak. Kita ini infak 2 juta aja berarti minta ampun. Sahabat tuh infak 50.000 kali 4 juta. 200 miliar. Oh, saudara-saudara. Mereka nih infaknya 200 miliar. Masya Allah. Pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha memperoleh hadiah sebanyak 2 karung dirham. Di dalamnya terdapat 100.000 dirham. 100.000 dirham, kalau dirham itu 571.000. Berapa? 100.000 dirham 100 kali 571.000, 57,1 miliar. Lalu ia minta talam, nampan, untuk dipenuhi dengan dirham tersebut. Kemudian segera dibagi-bagikan. Pada waktu itu dia sedang berpuasa, dan ia sama sekali tidak ingat untuk menyisakan 1 dirham pun untuk berbuka puasa, agar bisa membeli sesuatu untuk keperluan dirinya. Pada waktu berbuka, hamba sayanya mengeluh, aduh, alangkah baiknya seandainya kita beli daging 1 dirham untuk buka puasa. Pendengar itu Aisyah berkata, tidak ada gunanya menyesal. Kalau kamu tadi bilang, tentu saya akan kasih kamu 1 dirham untuk beli daging. Kisah-kisah seperti ini telah disebutkan dalam Hikayatus Sahabah. Selain itu, dalam kitab-kitab sejarah masih ada ribuan kisah tentang kehidupan mereka. Mereka sama sekali tidak merasa rugi jika kehilangan harta, karena bagi mereka harta itu tidak ada bedanya dengan sampah. Masya Allah. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita, kemampuan untuk mengamalkan, dan berikan kemampuan untuk menyampaikan kepada yang lain.